Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Ya gambar di samping panah ada tak bacaannya di situ, nun sukun garis miring tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, baik bapak dan ibu yang sudah lansia maupun saudara yang masih muda, yang kiranya memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat memperbaiki, dapat melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi nanti untuk membaca Al-Qurannya, mari kita baca bersama-sama nantinya dengan pelan-pelan, supaya untuk melatih bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya untuk tajwidnya pun akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Harapannya semoga dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar dalam penjelasannya, semoga dapat memudahkan saudara semuanya, bapak dan ibu. Semoga dapat langsung bisa dipahami ilmu tajwidnya, semoga dapat langsung bisa diterapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga bapak dan ibu saudara semuanya Allah berikan kemudahan di dalam berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, dalam berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dalam upaya untuk bisa melancarkan bacaan Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, selalu diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah, dan nantinya bisa beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-73. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Baru setelahnya sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan supaya dapat bisa langsung dipahami dengan mudah oleh saudara semuanya, bapak dan ibu yang belajar di channel ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. Nahnu ja'alnaha. Di sini ada huruf lam sukun. Huruf lam sukun ini disebut juga dengan huruf lam mutlak ya. Kemudian lam mutlak dia dibaca izhar, terbaca jelas ja'al, terbaca huruf lamnya seperti itu. Ja'alna, na dibaca panjang. Perhatikan media gambar pada layar ya. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau rumus mad asli. Pada rumus mad tabi'i yang warna-warna hijau itu, pada dasarnya adalah yang warna hitam. Hanya saja untuk yang warna-warna hijau itu
huruf madnya itu dari segi penulisan dia tidak ada, ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau. Nah, untuk lebih membulatkan penjelasan kami supaya lebih mudah dipahami, perhatikan rumus 3 yang warna hijau. Nah, rumus 3 yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Karena rumus mad tabi'i, huruf-hurufnya itu ada 3 pada mad tabi'i. Yang menandakan terjadinya bacaan panjang. Apa-apa saja hurufnya yang seperti warna-warna hitam itu. Rumus 1 yang warna hitam, huruf ya sukun sebelumnya harokat kasroh. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun sebelumnya harokat dhammah. Rumus 3 warna hitam, huruf alif sebelumnya harokat fathah. Nah, kemudian yang huruf-huruf yang kami sebutkan barusan itu bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau juga untuk menunjukkan tanda panjang seperti itu. Bentuknya ya, bukan warnanya, bentuknya. Nah, rumus 3 warna hijau, perhatikan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, ini na dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, jadi kalau huruf itu di atasnya ada tanda seperti ini menandakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga na dibaca panjang karena ada tandanya ini nih. Harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini. Dan ini kan tadi kami katakan ya, rumus 3 yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam. Nah, di rumus 3 yang warna hitam itu kan huruf madnya adalah alif sebelumnya harokat fathah. Coba di sini ada nggak dari segi penulisan? Dari segi tulisan ada nggak di sini alif sebelumnya harokat fathah di sini? Nggak ada kan? Nah, maka di sini huruf madnya itu dikira-kirakan. Loh, kok dikira-kirakan? Berarti nanti salah perkiraan dong. Tentu tidak akan salah perkiraan kalau kita sudah memahami. Kan ada tandanya. Oh, berarti huruf nih. Kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini pada mad tabi'i. Oh, berarti tanda yang seperti ini berarti ini sama dengan alif sebelumnya harokat fathah. Dan yang memiliki harokat fathah adalah huruf nun, karena huruf nun yang dibaca panjang seperti itu. Nah, aduh nih masih bingung nih gitu ya. Kalau masih bingung jangan dipikirkan terlebih dahulu yang itunya tuh. Yang penting kita tahu dulu. Oh, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, harokat fathah berdiri berbentuk alif kecil, berarti huruf tersebut dibaca panjang. Dah seperti itu. Sehingga na dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ja'alnaha naha, begitu. Ha dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Nah, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam itu agar kita bisa tahu gimana nih cara membaca, cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah atau tanda baca fathah tuh baris 1 miring di atas tuh tanda baca fathah, namanya tuh harokat fathah. Kemudian di bawah harokat fathah itu ada titik-titik di situ kan. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, apabila ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah tersebut dibaca panjang, begitu. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Ini ada alif. Cuman di sini alifnya yang kita temui itu disambung dengan huruf H. Namun yang menjadi perhatian kita itu bukan soal sambung menyambungnya, bukan itu. Yang terpenting ada alif nih. Jika sebelum alif ada ini, ada harokat fathah, ada tanda baca fathah, ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang nih. Baris 1 di atas huruf ini harokat fathah atau tanda baca fathah. Ada alif sebelumnya harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang nih. Sehingga ha dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Nah, ada alif sebelah sininya nih, ada harokat fathah, dibaca panjang. Ja'alnaha tadhkiratau. Huruf ra memiliki harokat fathah nih ya, baris 1 di atas huruf ini harokat fathah, tanda baca fathah, maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, naikkan pangkal lidah kita. Tadhkiratau, tanwin setelahnya huruf waw. Perhatikan media gambar di samping. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping panah itu, pada media gambar di samping panah ada tak bacaannya di situ, nun sukun garis miring tanwin.
Nah, jadi supaya tidak membingungkan ketika kita menguasai hukum tajwid nun atau tanwin begitu, makanya perlu untuk kita ingat banget yang paling dasarnya itu begini. Yang perlu untuk kita ingat. Kalau kita membaca Al-Qur'an, setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan tanda baca tanwin, seperti yang kita lihat di samping panah itu, tanda baca tanwin atau harokat tanwin bentuknya ada 3 di situ kan? Ada baris 2 miring di atas huruf, itu namanya adalah fathatain atau tanwin fathah, atau biasa tuh disebut juga dengan fathah tanwin begitu. Itu maksudnya sama saja, yakni fathatain. Nanti ada baris 2 miring di bawah huruf. Nah, itu namanya adalah kasrotain, atau biasa tuh disebut juga dengan tanwin kasroh atau kasroh tanwin begitu. Kemudian yang satunya lagi itu namanya adalah dommatain atau tanwin dommah atau dommah tanwin. Nah, itu maksudnya sama saja, yakni dommatain. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap bertemu dengan nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid. Nah, jadi kita membaca Al-Quran nih, gitu ya. Baca kita Al-Quran. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, di situ terjadi hukum tajwid. Nah, contoh kayak gini nih. Ada tanwin, oh berarti di sini terjadi hukum tajwid nih. Tanwin setelahnya huruf waw. Nah, huruf waw inilah huruf apa begitu. Nah, itu yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat pada media gambar di samping, huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Jadi, kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya idgham bi gunnah. Nanti dikecualikan pada izhar mutlak ya. Jadi huruf-huruf yang 4 itu harus kita hafal agar nanti ketika kita membaca Al-Quran, kalau ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, kita langsung paham, oh ini hukumnya idgham bi gunnah, seperti itu. Nah, ini kan tanwin bertemu dengan huruf waw, dikarenakan huruf waw ini huruf idgham bi gunnah, maka ini hukumnya idgham bi gunnah. Cara membacanya dibaca dengan cara memasukkan kemudian digunnahkan. Itu kalau idgham bi gunnah. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya itu kita masukkan begitu. Nah, di sini kan yang kita temui tanwin, kita masukkan bunyi tanwinnya ke huruf waw. Yang seharusnya kita baca kirotan, maka kita baca kirotau. Nah, di bagian taunya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, sepanjang 2 harokat kita gunnahkan. Kirotau wa mata, wanya pendek, taunya yang kita gunakan, yang kita tahan sebentar tuh. Tau wa mata, ta dibaca panjang. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung bisa mengetahui tanpa bantuan media gambar. Karena tadi sudah kami tampilkan di sini penjelasannya sama dengan H ini, kenapa kok dibaca panjang tadi H. Samalah dengan ini ta, kenapa kok ta dibaca panjang. Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif. Ah, ini ada alif nih. Sebelum alif ada ini, ada harokat fathah nih ya, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga ta dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Mata'alil. Tanwin setelahnya huruf lam. Nah, di sini ada tanwin, maka berarti di sini terjadi hukum tajwid lagi. Untuk menentukan hukum tajwidnya, perhatikan setelahnya. Tanwin setelahnya huruf lam. Nah, huruf lam ini yang harus kita ketahui. Kita lihat media gambarnya. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Maka hurufnya dihafal ya. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2, lam dengan ro begitu. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan huruf ro, atau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka berarti hukumnya idgham bila gunnah. Cara membaca idgham bila gunnah dengan cara memasukkan kemudian tidak disertai dengan gunnah, la gunnah. Jadi tidak disertai dengan gunnah, jadi dimasukkan saja tapi jangan dipanjangkan, jangan digunnahkan begitu. Nah, maka ini bunyi tanwinnya dimasukkan melebur ke huruf lam, maka kita baca mata'al.
mata'al. Jangan dibaca mata'an, tapi dibaca mata'al seperti itu. Kemudian tidak digunahkan, tidak didengungkan, jadi dimasukkan saja tapi dibaca pendek. Mata'alil, jangan dibaca al, dipanjangkan begitu, jangan salah, pendek saja. Mata'alil muqwin begitu. Kemudian di sini ada hukum alif lam qamariyah. Nah, karena di sini ada alif lam bertemu dengan huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf mim. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah yang 14 itu kan? Nah, maka alif lam bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya alif lam qamariyah. Nah, nih alif lam bertemu dengan huruf mim, dikarenakan huruf mim huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Nah, nanti kan bertanya-tanya huruf alifnya mana atau hamzah wasolnya itu mana begitu. Nah, di sini kan nggak ada nih, nggak ada kan huruf alifnya atau hamzah wasolnya itu nggak ada di sini kan. Nah, di sini sebenarnya itu huruf alifnya itu ada, cuman dia karena kemasukan huruf lam yang ini nih, nah nih, maka dia dibuang alifnya itu begitu. Maka di sini secara hukum dia tetaplah alif lam qamariyah. Atau alif lam qamariyah itu atau disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca izhar. Lil alif lam qamariyah atau izhar qamariyah atau izhar qamari, atau maksudnya sama saja. Lil muqwin. Di sini ada huruf qaf sukun. Perhatikan media gambar di samping. Huruf qalqalah itu ada 5. Nah, jadi dihafal huruf qalqalahnya itu ya. Nanti kalau huruf-huruf yang 5 itu, yang 5 di media gambar itu, nanti kalau dia itu hurufnya itu sukun atau mati ya, maka itu dipantulkan. Terjadinya qalqalah itu kalau hurufnya itu sukun, kalau hurufnya itu mati. Kalau dia tidak sukun ya tidak terjadi qalqalah seperti itu. Nah, ini huruf qaf, dia sukun, nih tanda sukun. Huruf sukun atau huruf mati itu maksudnya sama saja. Huruf qaf sukun, pantulkan, muqo, mantul begitu. Dan ini dia masuk kepada qalqalah kecil, qalqalah sugro. Karena huruf qalqalahnya ini berada karena terjadi di tengah kalimat, atau yang lebih gampang untuk dipahami itu karena dia terjadi itu di tengah bacaan kita. Beda ceritanya kalau misalnya nih kita membaca Al-Qur'an, kemudian kita itu berhenti, berwaqaf tepat di huruf qalqalah, maka dia menjadi qalqalah kubro. Sedangkan ini kan kita tidak berhenti di huruf qaf ini, nggak mungkin kan kita berhenti di huruf qaf. Nah, nanggung. Nah, orang di sini kita berwaqafnya ngapain berhenti di sini gitu kan? Dia di tengah bacaan kita nih, maka ini menjadi qalqalah sugro. Nah, lil muqwin seperti itu. Atau ada juga misalnya yang menjelaskan karena huruf qafnya ini sukunnya itu sukun asli dan dia berada di tengah bacaan kita, itu maksudnya sama saja. Lil muqwin, karena dia berada di tengah bacaan kita. Lil muqwin, win dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun, namun pada awalnya mad tabi'i. Kenapa kok bisa berubah begitu? Kenapa kok berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid li sukun begitu? Perhatikan media gambar di layar ya, perhatikan rumus 1 warna hitam. Cara membaca rumus 1 warna hitam. Di situ kan ada huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah tuh, baris di bawah tuh harokat kasrah atau tanda baca kasrah. Kemudian di atas tanda baca kasrah ada titik-titik kan di situ. Nah, titik-titik di sana tuh letaknya huruf yang dibaca panjang. Jadi, cara memahaminya, kalau ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini nih, ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah dibaca panjang. Misalnya wi dibaca panjang. Pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya tuh bertemu dengan huruf yang disukunkan. Karena berwaqaf gitu kan, dengan sebab berwaqaf. Maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan ya, bertemu dengan huruf sukun karena diwaqafkan.
maka menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi maksudnya itu kalau kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita baca dengan panjang 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan 2 harokat. Kalau kita panjangkan 4 harokat, semuanya kita panjangkan 4 harokat. Nggak boleh selang-seling ya, harus konsisten dalam sekali bacaan. Huruf yang disukunkan adalah huruf nun. Wi mad tabi'i. Huruf yang disukunkan huruf nun, dibaca win. Nah, kenapa kok ini dibaca win? Ini jadi kalau kita berhenti di huruf nun kita baca lil muqwin. Jangan dibaca lil muqwina baru berhenti begitu. Jangan salah, tapi kita baca lil muqwin. Mengapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang. Hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun kan nggak dibaca panjang. Jadi kalau berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Sehingga ini kita baca lil muqwin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu jim. Nah, ini namanya waqaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh diwaqafkan, boleh juga diwasolkan. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini ya, mau berhenti di sini silahkan, tidak berhenti juga tidak apa-apa. Mau berwaqaf silahkan, mau diwasolkan silahkan begitu. Nah, mau diwasolkan ya kita sambung ya, kita lanjutkan bacanya, nggak berhenti di sini silahkan. Nah, kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini ya. Ya mungkin nanti ada yang bertanya-tanya, ini kan tadi mad arid li sukun kalau berhenti di huruf nun. Tapi kalau misalkan tidak berhenti di huruf nun, apakah menjadi mad arid li sukun? Jawabannya tidak. Misalnya nih lil muqwinah dan langsung kita sambung begitu, maka wi tetaplah menjadi mad tabi'i seperti itu. Mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.